belajar, ibu minta salah satu dari kalian bikin kita lagu dan berdoa. Ingrid. Selamat pagi Tuhan. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan yang tiada kami semuanya. Matahari bersinar, burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Ya Tuhan, menjadikan anakku belajar ternyata kemarin bila sertai kami sehingga kami belajar dari awal dengan tingkahnya dengan keras. Terima kasih Yesus Tuhan kami. Terima kasih Kakak Ingrid, sama-sama. Lalu kita belajar ibu absen dulu. Ada Ningsi Late, Hadir. Agnisa Marekoy, Hadir. Agustina Imelda Late, Hadir Bu. ada Lestari Kulihat. Hadir Bu. Semua hadir atau ini jangan sampai ada alfa. 2 orang bolos. 2 orang alfa toh. Bolos. Bolos. Itu lagi di sini. Semua sudah belajar, siap belajar hari ini. Siap. Anak-anak sudah tahu ini hari kita mau belajar tentang apa? Belum. Ya, ibu akan kasih tahu. Ini hari kita belajar tentang mata pelajaran IPAS. Materinya tentang hidup rukun di lingkungan sekitar kita. Anak-anak di sini ibu mau bertanya. Anak-anak pernah melakukan hidup rukun? Tidak. Tidak. Ya. Berarti kalian di sini apa? Ini tidak hidup rukun berarti kalian bertengkar, baku pukul, dan lain sebagainya, toh? Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun di lingkungan sekitar kita. Ya. Baca saja. Karena tahu apa itu hidup rukun atau tidak? Tidak. Hidup rukun itu adalah hidup dengan saling menghargai, menghormati, menyayangi, membantu dan bekerja sama di dalam lingkungan atau di dalam kelas ini. Jadi satu kalau satu tidak apa, yang lain tidak boleh lihat saja, harus membantu. Itu artinya hidup rukun di lingkungan sekitar kita. Pentingnya kita hidup rukun di lingkungan sekitar kita itu menciptakan suasana yang aman, damai, memperhatikan hubungan kita dengan tetangga kita, dengan teman kita. Itu apa? Pentingnya kita hidup rukun. Yang kedua itu bentuk-bentuk kita hidup rukun di lingkungan sekitar kita itu seperti saling menghormati, seperti menghargai sesama, perbedaan suku, agama, itu hidup. Contohnya seperti menghormati tetangga kita yang berbeda agama. Seperti kita di sini dengan tetangga kampung kita di Rola, gitu. Rola dengan Rola, toh. Yang kedua itu mendengar pendapat teman. Yang ketiga itu tolong menolong, membantu orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Contohnya seperti menolong teman yang terjatuh, kita tidak boleh tertawa, tapi kita harus membantu. Membangun lingkungan di lingkungan sekitar kita tuh, lingkungan menjadi bersih dan nyaman, dan kita rasa
Persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar kita. Yang berikut kehidupan kita akan lebih baik dari sebelumnya. Akibat kalau misalnya kita seperti terjadi pertengkaran dan perselisihan antara kawan dan teman. Yang berikut sulit kita bekerja sama dengan teman kita karena kita sudah terbuku. Ya, yang berikut itu cara kita menerapkan hidup rukun di lingkungan sekitar itu. Kalau jalan mengucapkan salam sebelum datang sekolah. Kita tidak boleh orang ada duduk lewat saja, tidak begini salam juga. Yang berikut itu membantu orang-orang yang membutuhkan kesusahan. Kita dulu. Anak-anak kita di sini punya kegiatan apa? Anak-anak perhatikan dulu. Tapi kalau yang baik kalau itu mau tanya. Toto. Sudah Bapak kalian perhatikan. Di sini yang gambar pertama di sini mereka sedang buat apa? Tadi kita sudah belajar tentang hidup rukun. Jadi ini apa? Kalau pulang kita tidak boleh kita harus menyayangi dan menghargai dan gambar yang kedua, Mereka saling menghargai bersama-sama. ya ini adalah gambar ya mereka hidup Rukun. ya. Jadi baik dari penjelasan ibu semua sudah paham. Sudah. Ya di sini ibu mau bagi tugas untuk kalian kerja, tapi tugas berbentuk kelompok. Jadi 3 lereng 1 kelompok, 2 lereng 1 kelompok. Ya. Tapi sebelum itu ibu jelaskan dulu. Nah, di sini pertanyaan jawaban pertanyaan itu dengan tepat. Pertanyaan. Nah, contohnya seperti pertanyaan ketiga, teman kita satu, apa yang kamu lakukan? Menolongnya. Nah, kalian garis begini dulu. Ya. Nah, buat kelompok semua supaya itu bagus. Soal mereka tadi untuk kalian kerja. Ya, sudah tentu ini 2 kelompok. Ya, itu akan bagi SKPD untuk kalian kerja. Ini kelompok 1, di sini kelompok 2. Kalian sudah paham? Misalnya ketika teman kita jatuh, apa yang kamu lakukan? Buat tangan menolongnya menolongnya.
Ibu, kita berdoa. Kelompok dua dulu ya. Kelompok dua sudah. Kelompok dua sudah. Ya, ibu minta setiap kelompok mewakili dua orang untuk maju depan. Kalian punya hasil baca. Sudah. Kelompok dua. Pertanyaan-pertanyaan ini dengan tepat. Pertanyaan 1. Ketika teman kita jatuh, apa yang kamu lakukan? Menolong. Gotong royong dimulai dari lingkungan keluarga. Hidup saling menghormati dan saling menyayangi antara sesama disebut hidup rukun. Ibu pulang membawa oleh-oleh dari pasar. Kata oleh-oleh sama dengan buah tangan. Arti kata gotong royong adalah saling membantu. Kalian sampai di sini kelompok. Untuk satu lagi presentasi. Kelompok presentasi dulu baru kalian. Kelompok dua. Apa yang akan kamu lakukan? Menolong. Gotong royong dimulai dari lingkungan keluarga. Hidup saling menghormati dan saling menyayangi antara sesama disebut hidup rukun. Ibu pulang membawa oleh-oleh dari pasar. Kata oleh-oleh sama dengan buah tangan. Arti kata gotong royong adalah saling membantu. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi kelompok memperlihatkan dirinya di ibu. Masing-masing Ya, tempatnya nanti di depan. Ya, jadi di sini pembelajaran kita sudah mulai berakhir. Namun sebelumnya itu ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini dulu.
Jadi hidup rukun itu berarti apa, saling menghormati, membantu, menghargai dan bekerja sama dengan orang lain. Itu membuat lingkungan menjadi damai, aman dan nyaman. Ya, itu saja yang ingin mau sampaikan. Sebelum kita pulang, ibu minta salah satu dan kita dalam doa dan lagu. Ini aja. Ini aja. Ini aja. Lagu apa? Kepala Indonesia hebat. Ya, kamu berdiri. Ya udah, kamu berdiri. Debo anak Indonesia hebat, bangun pagi berwisata olahraga, dengan belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Ya, semua duduk dan kakak. Dan bicara. Terima kasih.